Berjalan ya ini. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Gimana kabarnya, sehat teman-teman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke teman-teman ya, hari ini kita belajarnya online karena mungkin sekolah kita mungkin lagi habis kena bencana teman-teman. Ya, ini cuma berempat doang ya. Satu kelas cuma berempat doang. Yang lain Sudah pada keluar Pak. Ada yang Ada deko Pak di deko. ada Lagi demo masal, Pak. ya Pak, iya Bapak juga dengar-dengar yang lain pada nggak punya laptop, jadi Demo. kita serius ya. Walaupun memang bercanda tapi kita tetap serius. Oke, nggak apa. Oke, karena ya cuma bisa berempat, kita tetap menjalankan pembelajaran ya. Bukan berarti kita hanya berempat, berarti kita nggak Bapak tidak menjalankan tanggung jawab Bapak. Oke, Bapak langsung saya screen aja ya, teman-teman ya. Ini saya screennya gimana? Yang hijau-hijau di bawah. yang hijau yang share screen. Oh ya, ini pilihannya banyak ya. Oh, pilihan ini ya. Nah, teman-teman kelihatan semua teman-teman. Belum, Pak. Belum. Nah, kelihatan teman-teman. Bukan yang ini. Maaf ya teman-teman ya. Mana sih? Perlu ya. Ya teman-teman ya. Emang belajar IT itu perlu banget teman-teman. Jangan sampai teman-teman nanti kalau udah ini nggak tahu cara makainya kan sayang juga ya. Nah, udah kelihatan teman-teman. Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, hari ini kita mau belajar terkait segitiga, bangun datar segitiga. Teman-teman udah pernah belajar bangun datar segitiga sebelumnya? Tentunya belum pernah ya teman-temannya, karena kalau sudah pasti nggak diajarkan lagi. Oke, bisa dilihat di teman-teman. Sebelumnya pasti teman-teman udah pernah lihat segitiga ya teman-teman. Entah teman-teman lihat di rumah, entah teman-teman lihat di sekolah atau dimanapun. Nah, ini bentuk-bentuk segitiga nih teman-teman. Nah, oke, kita lanjut aja. Mungkin kita bisa mulai dari definisi. Nah, segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi dengan adanya 3 buah sisi serta memiliki 3 buah titik sudut. Kemudian untuk alas dari segitiga adalah satu dari sisi satu bangun segitiga. Jadi teman-teman tahu mungkin definisinya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan nanti di UAS, misalkan UAS ada keluar soal seperti ini, nanti seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi segitiga itu terbagi jadi 6 jenis yang masing-masing itu dibagi berdasarkan panjang sisi dan juga berdasarkan besar sudut teman-teman. Nah, ini yang berdasarkan panjang sisi teman-teman. Ini ada yang segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiga sisinya memiliki panjang yang sama. Jadi berapapun panjang sisinya pasti mereka sama tiga-tiganya. Yang kedua itu adalah sama kaki. Jadi sama kaki itu ada 2 sisi yang sama teman-teman. Sedangkan yang terakhir adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu yang ketiga sisinya tidak ada satupun yang sama. Jadi kalau misalkan beda-beda semua itu udah pasti sembarang ya teman-teman ya. Kalau misalkan 2 sisi sudah pasti apa teman-teman? 2 sisi yang sama gitu. Oke, kita lanjut. Nah, yang berdasarkan panjang. Nah, ini salah nih teman-teman. Ini berdasarkan salah nih yang nulis nih. Saya nggak tahu ya. Berdasarkan sudut ini harusnya berdasarkan besar sudut gitu teman-teman. Saya tutup dulu ya. Nah, nggak usah dilihat ya yang sini. Yaitu pertama segitiga siku-siku. Segitiga siku itu adalah yang memiliki sudut 90 derajat. Jadi kalau misalkan ada segitiga yang salah satunya sudutnya 90 derajat, nah itu berarti segitiga siku-siku teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul itu yang seperti apa, yang besar sudutnya salah satunya lebih dari 90 teman-teman. Dan sudah pasti tidak ada lebih dari 2 sudut, pasti hanya salah satu aja.
Sedangkan yang terakhir adalah segitiga lancip, yaitu sudutnya di bawah 90 derajat. Oke. Nah, ini kita bisa melihat dari bagaimana luas segitiga. Misalkan teman-teman belum tahu luas segitiga, gimana cara untuk menghitung luas segitiga, yaitu setengah dikali tinggi dikali alas. Nah, teman-teman bisa lihat nih, tinggi itu yang mana? Nah, tinggi itu yang membagi di antara segitiga tersebut, yang sejajar dengan pucuk dari segitiga tersebut, dan alasnya itu benar-benar rata. Dan alasnya itu, nah, alas itu yang ini teman-teman, yang digaris di bawahnya, dan menjadi salah satu sudut. Nah, kenapa bisa seperti ini? Oke, kita melakukan sekarang pembuktian ya. Sekarang kita melakukan pembuktian. Nah, ini pembuktian kenapa luas segitiga itu setengah alas kali tinggi sih. Nah, kalau misalkan kita lihat dari luas persegi panjang, atau kita akan menemukan luasnya itu panjang kali lebar, teman-teman. Nah, segitiga ternyata kalau misalkan kita bagi dua, diagonalnya kita bagi, maka kita akan mendapatkan dua segitiga. Nah, dua segitiga ini kalau misalkan kita lihat, kita ambil salah satunya, akan membentuk seperti ini nih. Nah, kalau misalkan kita perhatikan, ternyata panjangnya ini bisa berubah menjadi alas, dan lebarnya menjadi tinggi. Nah, jadi bisa dilihat di sini sebenarnya panjang kali lebar itu bisa diubah jadi alas kali tinggi. Cuma ini kan tadi kan dua segitiga ini, satu persegi panjang menjadi dua segitiga. Nah, berarti bisa dibagi dua, alas kali tinggi dibagi dua. Jadi itulah kenapa luas segitiga itu setengah alas kali tinggi, teman-teman. Nah, kita cari contoh kasus ya, teman-teman. Untuk kita contoh kasus secara nyata, teman-teman, terkait bagaimana kita menyelesaikan kasus mencari luas segitiga nih. Sebuah bidang tanah berbentuk segitiga siku-siku dengan alas 70 meter dan tinggi 80. Jika sang penjual tanah dengan harga 50.000 per kubik, maka berapa harga keseluruhan tanah? Jika sang penjual menjual tanah dengan harga 15.000 per meter kubik, maka berapa harga keseluruhan tanah? Nah, kita ambil dulu nih poin besarnya nih. Yang pertama kan di sini ada siku-siku segitiganya, segitiga siku-siku nih, teman-teman nih. Terus dengan alas 70 meter. 70 meter kita garis bawahnya 70 meter dan tingginya 80. Nah, oke. Nah, kita bisa mencari di sini, kita masukkan setengah alas kali tinggi, tadi setengahnya tetap setengah, alasnya tadi menjadi 80 dan tingginya itu 70. Kita kalikan aja, kita menemukan nih luasnya itu ternyata 2.800 meter kubik, teman-teman. Nah, nggak sampai situ, teman-teman, kita baru menemukan luas tanahnya aja, tapi yang ditanyakan berapa harga dari keseluruhan tanah. Nah, kita kan di sini mendapatkan bahwasannya harganya itu 50.000 per kubik. Nah, kita kalikan tuh, teman-teman. Jadi 2.800 dikali 50.000 kubik tuh. Hasilnya itu adalah berapa nih, teman-teman? Nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 140 juta ya, teman-teman. Maka harga tanah keseluruhan 140 juta nya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan bekerja keras, insya Allah teman-teman bisa mendapatkan tanah tersebut, teman-teman. Kita doakan semoga kita semua bisa menjadi orang-orang sukses ya, teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut. Sekarang selain dari lebar lagi, luas dari segitiga, kita juga identitas dari segitiga itu jumlah sudut segitiga, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman belum tahu bagaimanapun bentuk segitiganya, seperti apapun bentuk segitiganya, kalau bukan di non Euclid ya, teman-teman ya, teman-teman tuh akan menemukan bahwa jika seluruh sudutnya digabungkan akan menghasilkan 180 derajat. Jika misalkan garisnya lurus dan juga segitiganya benar, pasti hasilnya itu 180 derajat bagaimanapun kondisi dari segitiga tersebut. Nah, kita sekarang karena kita sudah mengetahui ya sudut segitiga itu kalau misalkan ditambahin 180 ini bisa menjadi soal nih, teman-teman. Jadi permasalahan nih. Carilah besar sudut ABD. Ini ABD ya, teman-teman, bukan ABC. Ini salah juga. Nah, di sini kan kita tahu bahwasanya seluruh luas segitiga itu ada seluruh luas besar sudut segitiga jika digabungkan itu 180 derajat nih. Apa aja yang kita dapat nih? ADE. Terus sama DAB. Nah, kita sebelumnya cari ADE-nya dulu nih, teman-teman. Kita ADE. Oh ya, ADE ya, teman-teman ya. Kita mencari
ADB dulu nih teman-teman. Ini salah juga ya teman-teman. Ini harusnya ADB bukan ADE ya teman-teman. Salah lagi. 180 kan karena kita tahu bahwasannya ya, intinya seperti ya teman-teman ya. Karena kita tahu ADE sama ADB ini adalah jika ditambahkan 180 derajat. Karena di sini kita bisa lihat B sama kita bisa lihat di sini B sama ini kan tegak lurus ya. Udah pasti ini 180 derajat nih. 80 derajat. Jadi kita tahu bahwasannya ADB ini sini adalah hasil dari ADE dikurangi dengan ABD. Dikurangi 180 derajat dikurang ADE. 180 derajat dikurangi ADE. Ini kita coret ADE. Ini ADE ya. 90 dikurangi 150 jawabannya 40 teman-teman. Nah, terus langkah-langkah selanjutnya karena kita sudah menemukan ADB-nya itu 40 derajat. Nah, sekarang kita bisa cari nih ABD-nya nih karena kita tahu bahwasannya sudut kita tahu bahwasannya kalau misalkan kita gimana sih? Nah, kalau kita tahu bahwasannya sudut ini ditambah sudut ini hasilnya 80 derajat. Maka kalau misalkan kita tambahkan semuanya karena kita sudah tahu sudut A itu berapa, sudut D berapa, jadi kita tinggal cari sudut sininya teman-teman. Jadi kita bisa menemukan ABD itu sama dengan 180 dikurangin ADB ditambah dikurangi juga, maksudnya ini dalam kurung ya teman-teman ya. Ini dalam kurung. Ini dalam kurung nih. Itu dikurangin ADB dalam kurung ditambah DAB itu hasilnya sama dengan ABD. Jadi kita bisa menemukan di sini hasilnya 80 derajat ya teman-teman. Sekian ya. Oke. Nah, DBC. Nah, di sini juga kita bisa menemukan sudut DBC itu sama 1 derajat nih. Ini juga ada cara cepatnya ABD dikurangin DBC di mana deh? DBC ditambah BDA. Nanti teman-teman akan mendapatkan hasilnya langsung juga. Nah, selain rumus kita tahu bisa mendapatkan luasnya, kita bisa mengetahui bagaimana jumlah sudut-sudutnya. Sekarang kita juga bisa mencari miring dari segitiga siku-siku tersebut. Ini ada rumusnya, memang sudah ditemukan oleh orang-orang terlebih dahulu, menemukan bahwasannya ternyata sudut miring itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dengan catatan bahwasannya segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku teman-teman. Jadi kalau misalkan segitiga siku-siku, kalau misalkan teman-teman mencari sudut yang miring dengan sudut segitiga yang salah satu sudutnya itu adalah 90 derajat, maka kita bisa mencari sudut miringnya teman-teman. Yang penting kita mengetahui berapa panjang B-nya, kita tahu berapa panjang A-nya. Ataupun kita bisa mencari berapa panjang A-nya dengan mengetahui berapa panjang B-nya dan berapa panjang C-nya sebagai sudut miring. Tinggal kita bolak-balikan aja. Nah, contoh kasus ini ya. Sebuah tanah berbentuk segitiga siku-siku dengan alas 5 dan tinggi 12. Ingin dipasangkan pagar di sekelilingnya. Jika harga pagar setiap meter adalah 75.000, maka berapa uang yang harus dikeluarkan pemilik tanah untuk membuat pagar di keliling tanah tersebut? Nah, jadi ada tanah berbentuk segitiga siku-siku dan ingin dipasangin pagar ya teman-teman. Udah pasti kan kita harus mencari kelilingnya ya, nggak cuma sudut miringnya saja, tetapi kita juga harus mencari keliling dari segitiga tersebut. Jangan sampai terkecoh sama pertanyaan tersebut. Jadi kita harus tetap fokus ya. Nih, pertama kita mencari dulu sisi miringnya ada berapa. Seperti tadi yang kita tahu bahwasannya
sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, kita bisa olah langsung dari sini. Teman-teman pas udah pintar, udah pasti bisa menghitung teman-teman ya. Nah, itu pasti kita akan mendapatkan X-nya sama dengan 13. Nah, langkah selanjutnya itu kita tinggal menambahkan aja setiap sisinya dan kita menemukan 30 teman-teman. Dan akhirnya dari jumlah kelilingnya dikalikan dengan harga pagar per meter tadi. Dan kita akan menemukan harganya itu mahal banget ya. 2,2,5 juta untuk dapat mengelilingi pagar tersebut. Itu teman-teman. Gimana teman-teman? Teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau sudah paham semua? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke, kalau gitu nanti teman-teman bisa masuk ke Google Classroom dan nanti teman-teman bisa mengerjakan LKPD yang udah Bapak sediakan di sana ya. Gimana teman-teman ya? Jangan lupa dikumpulkan dan tetap semangat. Walaupun kita doakan teman-teman kita yang lain semoga bisa cepat-cepat membeli laptop ataupun HP. Semoga mereka juga selamat di perjalanan mereka saat mereka demo. Kita doakan mereka pun yang meninggal itu meninggal dalam keadaan syahid. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa nih? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.